Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, masuk semua. Alhamdulillah. Nihil ya berarti hari ini. Sebelum memulai pelajaran, masih ingat minggu kemarin kita membahas materi apa? Ya, tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada yang masih ingat? Ya, ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji. Ya. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu mengenai penyembelihan di dalam Islam. Silakan anak-anak dibuka bukunya bab penyembelihan halaman 13. Yang pertama adalah pengertian penyembelihan. Jadi pengertian penyembelihan menurut bahasa artinya adalah menyempurnakan kematian. Kemudian secara istilah, silakan dibaca ya bukunya. Secara istilah, pengertian penyembelihan adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat penyembelihan. Yang pertama, penyembelih. Syaratnya hendaklah Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Syabik menambahkan bahwa penyembelihan dilakukan oleh orang Islam yang berakal, dan para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat, yaitu Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, dan tidak menyanyiakan sholat. Yang kedua adalah alat penyembelihan. Alat yang digunakan untuk menyembelih itu hendaknya tajam sehingga memungkinkan melukai dan mengalirkan darah dan terputusnya tenggorokan. Jadi pisau yang digunakan harus tajam agar hewan yang disembelih segera mati, sehingga tidak menyiksa hewan. Kalau pisaunya tajam dan hewannya mati, tidak menyiksa hewan. Kemudian syarat-syarat penyembelihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat untuk menyembelih seekor hewan tertentu atau jenis tertentu. Apabila tidak ditunjukkan niat itu pada diri hewan atau jenisnya, tidak halal hasil penyembelihan itu. Jadi sebelum menyembelih harus niat, karena apabila tidak niat menjadi tidak halal. Syarat yang kedua adalah menyegerakan keluar roh binatang dengan memutuskan halkum dan mari. Yang ketiga adalah masih adanya hayat, hidup yang sempurna sebelum disembelih. Jadi hewan yang sebelum disembelih itu harus hidup, tidak boleh mati, karena apabila hewannya itu mati terlebih dahulu maka namanya adalah bangkai, sehingga haram untuk dimakan. Yang selanjutnya adalah binatang yang disembelih hendaklah dari apa yang halal dimakan. Tidak harus menyembelih binatang yang tidak halal dimakan walaupun untuk menyehatkan. Jadi hewannya itu harus halal. Tidak boleh menyembelih hewan haram meskipun hewan itu menyehatkan. Seperti itu ya. Syarat selanjutnya adalah
Menyembelih dengan alat yang tajam kecuali gigi, kuku, dan tulang. Jadi yang disembelih itu adalah lehernya, bukan gigi, kuku, maupun tulangnya. Yang selanjutnya adalah dilakukan penyembelihan dengan sekali potong. Maka dari itu pisaunya harus tajam agar tidak berkali-kali dalam proses pemotongannya. Yang selanjutnya adalah penyembelihan tidak berada dalam ihram. Yang selanjutnya yang terakhir, penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam atau ahli kitab. Tidak sah sembelihan oleh orang Majusi, penyembah berhala, dan orang murtad. Jadi seperti itu ya. Sudah jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang belum paham? Yang belum paham silahkan ditanyakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada sebab yang berikutnya, yaitu dasar hukum penyembelihan. Jadi dasar hukum penyembelihan itu adalah sunnah. Dasar hukum penyembelihan menjadi haram apabila yang disembelih itu adalah hewan mati, karena hewan yang mati sebelum disembelih itu namanya adalah bangkai, dan bangkai itu adalah haram untuk dimakan ya. Yang selanjutnya adalah saya menambahkan sedikit ya. Ini ada etika penyembelihan. Etika penyembelihan yang pertama adalah berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Di antara berbuat baik atau ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang selanjutnya adalah membaringkan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Yang selanjutnya adalah meletakkan kaki di leher. Yang selanjutnya adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang terakhir adalah mengucapkan basmalah dan takbir ketika akan menyembelih. Disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik di atas, untuk bacaan Bismillah tidak perlu ditambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka. Adapun bacaan takbir Allahu Akbar, para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib. Jadi ini etika penyembelihan ini adalah tambahan sedikit ya. Seperti itu. Nah, materi sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan menayangkan video penjelasan mengenai penyembelihan agar kalian lebih paham apabila ada gambarnya ya. Jadi selain dijelaskan langsung oleh Ibu, kalian juga akan mendengarkan penjelasan dari video yang Ibu tayangkan untuk menambah pemahaman kalian. Nanti apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat Islam. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun, perlu diketahui ada 2 jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik atau thoyyib, sehat, serta halal untuk dikonsumsi. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut itu tidak halal dan layak untuk dikonsumsi. Penyembelihan hewan meliputi 1. Orang yang menyembelih, 2. Binatang yang akan disembelih, 3. Alat penyembelihannya, dan 4. Yaitu proses dalam penyembelihan. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang penyembelih yaitu yang pertama adalah penyembelihnya harus beragama Islam. Hukum penyembelihan menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir, oleh orang musyrik, maupun oleh orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Kedua, menyembelih harus dengan sengaja,
Jadi seorang penyembelih memang dia berniat dan dalam keadaan sadar sengaja untuk menyembelih hewan. Yang ketiga, penyembelih itu harus sudah balik dan berakal. Tidak sah dalam agama Islam sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Keempat, penyembelih harus membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan untuk membaca salawat dan takbir 3 kali. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini akranaini dzabahahuma amlahaini biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sofahihima, yang artinya diriwayatkan dari Anas, katanya Nabi Muhammad SAW telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih yang agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan hewan yang akan disembelih yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan harus dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang terluka, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau yang sedang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya belum mati, kemudian kita sembelih, maka hukumnya itu menjadi halal untuk dimakan. Ini tercantum dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddammu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum, yang artinya diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi ada kecualinya ya, sempat kita sembelih. Kemudian yang kedua, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, anjing, ataupun kera itu tidak sah untuk disembelih. Dengan kata lain, meskipun disembelih, hukumnya tetap haram untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai alat yang dapat digunakan untuk menyembelih. Alat-alat tersebut hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, alat tersebut harus tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan itu berlangsung dengan cepat, sehingga hewan tersebut langsung mati atau segera mati. Boleh terbuat dari besi, dari baja, dari bambu, atau apa saja yang mungkin bisa tajam. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai prosesnya. Agar proses penyembelihan menjadi sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama, penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan, sehingga terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat di lehernya. Yang kedua, pada waktu penyembelihan hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian dari anggota hewan, yaitu tenggorokan,
Yang kedua, saluran makanan atau kerongkongan. Yang ketiga, 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Nah, bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan hewan itu menjadi syah. Sekarang kita akan berbicara mengenai tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan itu ada 2 macam, yaitu penyembelihan secara tradisional atau yang sering kita lakukan, dan penyembelihan secara mekanik atau secara modern menggunakan alat-alat yang modern ya. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, golok, pedang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan mekanik yaitu penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan yang biasanya digunakan di RPH ya, atau rumah pemotongan hewan. Kita akan berbicara tentang tata cara penyembelihan hewan secara tradisional dulu. Untuk penyembelihan hewan secara tradisional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan lubang penampungan darahnya terlebih dahulu. Kemudian yang B atau yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan mengarah kiblat, lambung kiri di bagian bawah. Jadi yang sebelah kirinya itu yang ditengkurapkan ya. Kemudian yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau bisa juga diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Kemudian yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, berniat menyembelih hewan. Kemudian yang keenam, membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Untuk yang sederhananya, kita bisa mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau mau, kita bisa juga agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, yang ketujuh, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah leher tersebut sampai terputus tenggorokannya, saluran makanannya, dan 2 urat lehernya. Nah, materi sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum paham silahkan ditanyakan ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Kakak Delia, Mas Baha, silahkan. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Ya, Mbak Delia, apa pertanyaannya? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Delia. Pertanyaannya adalah apakah syarat dan rukun dalam penyembelihan itu sama dengan kurban maupun akikah? Iya, jawabannya adalah sama, karena sama-sama menyembelih binatang. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ya, dari Mas Bahaudin silakan. Ya, pertanyaan dari Mas Bahaudin adalah apakah sang penyembelih binatang harus laki-laki? Jawabannya adalah tidak. Perempuan juga boleh menyembelih binatang, namun lebih baik itu laki-laki, karena apabila binatangnya besar seperti sapi maupun kambing, kalau laki-laki itu dirasa akan mampu, kalau perempuan nanti dikhawatirkan keberatan atau mungkin kesusahan dalam proses penyembelihannya, karena tenaga dari perempuan dan laki-laki kan masih besar tenaganya laki-laki, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ibu guru yang akan memberikan kalian pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah silahkan ditulis dasar hukum mengenai penyembelihan. Yang kedua, tolong jelaskan kembali pengertian penyembelihan menurut para ulama. Silahkan didiskusikan bersama teman sebangkunya, dan nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan ya anak-anak. Ya, baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Silahkan mulai dari bangku yang ujung kanan paling depan ini maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jawaban sudah
dijawab semua, teman-teman juga sudah presentasi semuanya. Alhamdulillah jawabannya bagus. Semoga bermanfaat ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap dibaca bukunya, tetap dipelajari agar pengetahuan kalian mengenai penyembelihan juga semakin bertambah. Karena waktu sudah habis, Ibu akhiri cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya minggu depan adalah menghafal hadis mengenai penyembelihan. Dan jangan lupa disiapkan untuk ulangan harian nanti ya. Minggu depan kita setelah hafalan kita ada ulangan harian, jangan lupa dipelajari. Maka dari itu kalau masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti Ibu akan membantu menjawab ya. Kami akhiri cukup sekian. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan supaya tidak sakit karena ini musimnya pandemi, jadi harus tetap menjaga daya tahan tubuh. Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati di jalan ya.